Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai kelebihan dan keistimewaan akal. Mumayyizatul akal, kelebihan akal fi hayatil insan, dalam kehidupan manusia. Salah satu kelebihan dan keistimewaan akal manusia adalah bahwa akal kita ini dan akal semua manusia yang sehat itu dapat dan mampu mengetahui dan mengenal hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk sekalipun bersifat global. Saya ulangi, bahwa akal kita ini, akal semua manusia yang sehat, di antara kelebihannya adalah mampu mengenal, mengetahui dan memahami hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang ini baik, yang itu buruk, walaupun secara global. Ini pentingnya peranan akal dalam kehidupan manusia. Satu contoh misalnya, katakanlah di suatu daerah atau di suatu tempat atau di suatu negara, pemimpin negara di dalam negara itu misalnya mengumumkan di dalam negara ini tidak ada agama, tidak ada syariat. Agama, syariat, kepercayaan apapun, undang-undang apapun tidak ada. Tidak ada undang-undang ilahi, undang-undang Allah yang dijalankan di negara ini. Tetapi seluruh rakyat di negara ini diwajibkan dan diharuskan untuk menggunakan akalnya semaksimal mungkin di dalam aktivitas dan kegiatan hidupnya sehari-hari. Mulailah mereka beraktivitas, mereka melakukan kegiatan dan gerakan di rumah, di pasar, di sekolah, di pabrik perusahaan, di kantor-kantor, di lembaga, tanpa agama. Maka ketika mereka ingin melakukan sesuatu yang katakanlah mereka belum ketahui, ingin menolong orang, tidak menggunakan agama, mereka bertanya pada akalnya, wahai akal, apakah kalau saya menolong orang itu yang perlu pertolongan, baik atau tidak wahai akal? Pasti akal menjawab, oh baik, silakan kerjakan. Akal memahami. Ketika seseorang ingin melakukan perbuatan yang buruk, ingin mencuri atau merampok atau korupsi atau menzalimi orang lain, berbuat jahat dan kezaliman pada orang lain, dia bertanya pada akalnya, karena agama tidak ada, bertanya pada akal, wahai akal, kalau aku berbuat zalim kepada orang lain dengan menyakitinya atau mencuri atau korupsi atau hal lain yang menyakitinya, bagaimana hukumnya wahai akal? Apakah boleh atau tidak? Pasti akal akan mengatakan, oh itu perbuatan yang buruk, itu tidak baik, maka jangan lakukan. Nah, orang ini pun mentaati akalnya, dia tidak melakukan hal-hal yang buruk tersebut. Misalnya tentang masalah keadilan. Akal yang sehat pasti condong kepada keadilan. Dan seseorang yang berbuat adil, pasti akal menganjurkannya untuk berbuat keadilan. Cinta kedamaian, ya, tolong menolong. Dan dalam berbagai macam perbuatan dan aktivitas hidup, ketika itu baik, akal pasti memahami secara global. Demikianlah ketika kehidupan di muka bumi ini, di negara ini, di daerah ini, sekiranya tidak ada agama dan syariat yang akan dijalankan, tetapi semua menggunakan akalnya yang sehat, pasti semua masyarakatnya akan hidup dengan damai, hidup dengan tentram, berbahagia, ya, dan akan ditegakkan keadilan di seluruh negara tersebut pada rakyat dan masyarakat tersebut, karena akal mengetahui hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Yang baik silakan kerjakan, yang buruk silakan tinggalkan. Ya, di sini sangat jelas, sekiranya saja manusia menggunakan akalnya sehat dan tanpa agama, maka tidak akan ada namanya kejahatan dan kezaliman. Tidak ada
korupsi, tidak ada pencurian, apalagi saya membunuh yang bukan haknya, menurut orang lain, ya, menyakiti dengan lisan sedikit saja, akal tidak menerimanya, apalagi sampai merusak yang sangat membahayakan individu, keluarga atau masyarakat dan negara. Akal tidak menerima ini. Jadi jelas di sini peranan akal yang sangat gamblang, yang sangat kuat untuk membawa dan mengarahkan, memberikan hidayah kepada umat manusia kepada jalan kebaikan, jalan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, sentosa, bahagia lahir batin, bahkan dunia dan akhirat. Karena itulah ketika akal sehat digunakan oleh seluruh masyarakat, maka pasti nanti dia akan condong pada agama. Dan agama tentunya agama yang sesuai dengan akal yang sehat. Karena ada agama atau syariat atau sebagian syariat dalam Islam sekalipun yang tidak sesuai dengan akal pikiran. Ini tentu kita akan hindari. Jadi syariat atau hukum apapun, ketetapan apapun, kalau itu jelas bertentangan dengan akal yang sehat, kita harus singkirkan. Kita harus pertanyakan kembali. Fatwa dari ulama siapapun, kalau fatwa itu jelas bertentangan dengan akal kita harus singkirkan. Kita harus pertanyakan kembali. Karena tidak mungkin syariat atau hukum atau ketetapan apapun, baik hukum Allah atau hukum manusia, yang tidak mungkin bertentangan dengan akal manusia. Sampai di sini mengenai tentang pentingnya akal dalam kehidupan manusia, dan bahwa akal itu mengetahui hal yang global, baik itu yang baik maupun yang buruk. Inilah salah satu makhluk Allah yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita, itu berupa akal yang sehat. Semoga kita bisa menggunakan akal kita yang sehat untuk menuntun kita dalam menjalankan syariat ini, sehingga kita menjadi bahagia lahir batin dunia dan akhirat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin.